Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum Merdeka. Di sini saya menggunakan fase A kelas 2 semester ganjil. Untuk yang pertama yaitu informasi umum. Yang A, identitas modul yang terdiri dari penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, bab atau tema. Di sini saya memilih tolong menolong, submit 1 dan alokasi waktu. Untuk yang B, kompetensi awal, peserta didik dapat mengetahui makna serta manfaat tolong menolong. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap tolong menolong. Dan yang C yaitu profil pembelajaran Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan sosial, berpikir kritis, mandiri dan serta kreatif. Untuk yang D, sarana dan prasarana, alat pembelajarannya saya menggunakan Google Meet dan Google Classroom, dan sumber belajar saya menggunakan video pembelajaran, buku pengantar, serta latihan soal. Untuk yang E, target peserta didik. Untuk peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang B, peserta didik dapat dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat dan mampu mencapai keterampilan berpikir asas tinggi atau HOTS. Untuk yang F, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif, model daring atau online, dan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, serta penugasan. Untuk selanjutnya yaitu komponen inti. Yang A, capaian pembelajaran, mengidentifikasi pengertian tolong menolong, manfaat tolong menolong, serta contoh penerapan tolong menolong. Yang B, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami sikap tolong menolong dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari tolong menolong. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui contoh penerapan tolong menolong dalam kehidupan. Untuk yang selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pengertian tolong menolong yang ada di kehidupan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap manfaat dari sikap tolong menolong. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam contoh penerapan tolong menolong dalam kehidupan. Untuk yang D, persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Yang E yaitu pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa akibatnya jika tolong menolong tidak diterapkan dalam kehidupan? Yang kedua, mengapa tolong menolong perlu diterapkan dalam kehidupan? Yang ketiga, apa saja manfaat yang terkandung dalam tolong menolong? Untuk yang F, kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian kegiatan awal, guru memulai Google Meet dan menanyakan kabar. Kemudian, guru memberikan salam kepada peserta didik serta memimpin doa. Untuk yang bagian A, persepsi, guru memberikan gambaran yang dikaitkan dengan materi tentang tolong menolong, dan guru memberikan pertanyaan pemantik dalam memberikan materi. Untuk selanjutnya, bagian kegiatan inti yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi. Peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. Guru memberitahukan manfaat kegiatan hari ini di kemudian hari ketika mereka dewasa dan bermasyarakat. Untuk yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan pada saat Google Meet dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Yang ketiga, dalam menyampaikan materi, guru menyampaikan materi melalui Google Meet, pengantar pembelajaran tentang pengertian tolong menolong dan manfaatnya.
Selanjutnya, peserta didik mengamati penjelasan yang diberikan oleh guru. Peserta didik diberikan pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang tolong-menolong? Peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai pengertian tolong-menolong. Selanjutnya, peserta didik diberi pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang manfaat adanya tolong-menolong? Selanjutnya, peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang pengertian dan manfaat tolong-menolong. Selanjutnya, peserta didik diberi pertanyaan, apa saja contoh dari penerapan tolong-menolong? Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk menyaksikan video pembelajaran tentang contoh penerapan tolong-menolong dengan baik. Selanjutnya, peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat yaitu membimbing mengerjakan tugas. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Untuk yang kelima, mengevaluasi. Pada hal ini, guru mengevaluasi hasil tugas yang telah dikerjakan peserta didik. Untuk yang keenam, memberikan apresiasi kerja siswa. Yang pertama, peserta didik perolehan skor tertinggi akan diberikan apresiasi dan penghargaan oleh guru melalui nilai. Yang kedua, guru memberikan motivasi peserta didik lain yang belum mencapai nilai tertinggi dan untuk tetap semangat belajar. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, menyimpulkan. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu umpan balik. Peserta didik diberi tugas untuk mengerjakan soal yang telah diberikan guru untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. Selanjutnya refleksi, guru mengungkapkan kesan-pesan. Kesan guru yaitu kalian sudah semua termasuk anak yang pintar dan hebat karena sudah memperhatikan penjelasan yang ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Pesan guru, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat memahami dan menerapkan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk yang selanjutnya yaitu tindak lanjut, peserta didik diberi tugas tentang materi berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pesan moral, yaitu salam penutup. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang modul ajar. Berikutnya yaitu adalah video micro teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Akan tetapi berdoanya dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tolong menolong. Ada yang tahu apa itu pengertian dari tolong menolong? Sikap saling membantu sama. Ya, betul. Ada yang lain? Apa? Siapa yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ayo coba Lisa. Meringankan beban sama teman. Ya, pintar sekali. Nah, untuk mengetahui pengertian yang lebih lanjut lagi, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari tolong menolong. Pengertian tolong menolong adalah sikap saling membantu orang lain guna meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan. Nah, jadi ketika kalian membantu orang lain, kalian itu tidak boleh untuk meminta imbalan, misalnya uang ataupun barang. Nah, kalau misalnya itu kalian membantu teman kalian yang sedang jatuh, setelah itu kalian itu tidak boleh meminta imbalan uang ataupun barang. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ibu lanjut ya, yaitu selanjutnya mengenai manfaat dari tolong menolong. Untuk yang pertama yaitu mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan.
Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Yang keempat, menghemat biaya karena dilakukan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang tahu apa itu contoh tolong menolong baik pada lingkungan sekolah, rumah, ataupun masyarakat? Ada yang tahu? Membersihkan rumah sama-sama. Ya, betul. Yang lainnya, ada yang tahu lagi? Menolong teman yang jatuh. Oke, semua itu yang kalian jawab itu benar sekali. Nah, untuk mencairkan suasana, pada kali ini Ibu akan memberikan kalian video tentang contoh penerapan dari tolong menolong. Kalian simak baik-baik ya. Indahnya tolong menolong. Dengan bersemangat, Penny mengusulkan ide untuk membersihkan taman yang terlihat berantakan akibat angin kencang semalam. Wah, taman ini terlihat berantakan ya. Pasti ini akibat angin kencang semalam. Iya, Ben. Tapi jangan khawatir. Kita pasti bisa membersihkannya dengan cepat. Bagaimana kalau kita membagi tugas? Bagus ide kamu, Nisa. Ayo kita bagi tugas agar taman cepat bersih. Baiklah, kalau gitu aku akan membersihkan bagian kiri taman, Nisa tengah, dan Prani membersihkan bagian kanan taman. Oke, mari kita mulai. Setelah membersihkan taman, mereka berkumpul di pinggir taman. Saat mereka sedang asik mengobrol, mereka melihat nenek tua yang sedang terjatuh di pinggir jalan raya. Kita harus segera membantunya. Ayo teman-teman. Ya ampun, nenek tidak apa-apa. Biar kami bantu berdiri ya. Terima kasih, Nak. Kalian anak-anak yang baik. Teruslah membantu orang lain saat mereka sedang kesulitan ya. Kalau begitu, Nenek pergi dulu. Baik, Nek. Hati-hati di jalan. Setelah membantu nenek tersebut, mereka berjalan-jalan kembali. Saat mereka sampai di pasar, mereka melihat toko Mbok Sasa yang sedang sepi dan Mbok Sasa yang terlihat murung. Mereka pun menghampiri Mbok Sasa. Halo Mbak Sasa. Mbak Sasa kenapa? Kok kelihatannya sedih sih? Iya nih, Mbok. Biasanya kan Mbok Sasa orangnya galak. Toko rotiku lagi sepi. Belum ada pembeli hari ini. Ya ampun, Mbok. Ternyata itu alasan kenapa Mbok Sasa sedih. Hei teman-teman, kita kan habis membersihkan taman dan berjalan-jalan. Aku lapar nih. Gimana kalau kita makan roti Mbok Sasa saja? Wah, ide bagus tuh, Nis. Aku juga lapar banget nih. Aku pesen roti coklatnya 2 ya, Mbok. Aku juga. Aku mau roti coklat. Terima kasih anak-anak sudah membantu membeli rotiku. Tunggu ya, aku siapkan dulu. Mbok Sasa merasa senang karena dagangannya dibeli oleh mereka. Udah sore aja nih. Yuk, kita pulang. Yuk, aku juga capek nih. Mbok Sasa, kami pulang dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Sekian cerita si batu kali ini. Nantikan cerita seru lainnya ya. Sampai jumpa. Nah, dari video yang telah ibu tayangkan tadi, apa hikmah yang dapat diambil dari contoh penerapan tolong menolong? Ada yang tahu?
Saya tahu, Bu. Iya, coba apa? Rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Ya, betul sekali. Yang lain ada? Tidak ada ya. Kalau begitu, akan Ibu simpulkan hikmah yang dapat kita ambil dari contoh tolong-menolong tadi, yaitu yang seperti yang dikatakan Sylvia tadi, dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sama manusia. Dengan membantu orang lain, bisa membuat kita maupun orang lain merasa bahagia. Nah, dari sini sudah dipahami? Sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu untuk melatih kalian untuk lebih mengerti mengenai materi pada kali ini, Ibu akan memberikan kalian soal. Ini kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Baik, Bu. Ya, untuk batas pengumpulannya nanti jam 12 siang ya, dikumpulkan di Google Classroom. Ya, Bu. Oke, kalau seperti itu, Ibu rasa cukup materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini, walaupun kali ini pembelajarannya dilakukan secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk yang A, yaitu elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching Anda, termasuk strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Jawabannya yaitu, dalam sesi micro teaching saya terdapat beberapa elemen kekuatan dan kelemahan. Salah satu kekuatan saya adalah penguasaan materi yang saya ajarkan. Saya dapat menjelaskan konsep-konsep dengan cukup jelas dan memberikan contoh yang relevan atau contoh nyata dalam kehidupan. Namun, juga terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah dengan memberikan ice breaking dalam pembelajaran supaya peserta didik tidak bosan dalam mendengarkan penjelasan materi. Apalagi pada hal ini pembelajarannya dilakukan secara online. Dan dalam interaksi dengan siswa, saya sudah aktif untuk mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tetap fokus dalam memperhatikan pembelajaran. Untuk yang B, yaitu teori-teori psikologi dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan semua siswa. Jawabannya, teori psikologi yang saya terapkan pada micro teaching saya kali ini adalah teori konstruktivisme, yaitu menekankan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuannya. Melalui teori ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung keberhasilan semua siswa dengan memperhatikan berbagai aspek seperti interaksi, motivasi, serta pembentukan pengetahuan. Untuk yang C, umpan balik dari sesi micro teaching sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda lakukan dalam pendekatan atau teknik pembelajaran. Jawabannya, salah satu perubahan yang saya lakukan adalah lebih memperhatikan umpan balik dari para siswa supaya dapat meningkatkan kualitas pengajaran saya. Dan untuk yang terakhir, yaitu aspek-aspek psikologis dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro teaching, yaitu aspek-aspek psikologis dan sosial yang perlu diperhatikan dalam interaksi kelas meliputi yang pertama, interaksi antara guru dengan siswa. Penggunaan umpan balik dari guru dengan siswa memungkinkan saya untuk menyesuaikan kemampuan mengajar saya serta mengetahui umpan balik dari para siswa yang saya ajarkan. Dalam hal ini harus lebih aktif dalam melibatkan siswa dalam pembelajaran, seperti memberikan pertanyaan kepada siswa.
Yang kedua yaitu kerja kelompok, merupakan salah satu teknik pembelajaran yang dapat diterapkan dalam micro-teaching. Saya perlu memastikan bahwa saya mengatur kerja kelompok dengan baik, seperti membagi tugas yang sesuai, menjaga komunikasi yang efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Apalagi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran daring atau online.